Kembali lagi di channel Sun Academia. Kali ini kita akan mencoba membuat perbandingan dari 3 algoritma sorting yang telah kita implementasikan sebelumnya, yakni bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Mungkin pertama kita akan membuat terlebih dahulu untuk mereview dari kode program dari ketiga algoritma tersebut. Di sini mungkin kita insertkan table. Oke. Di sini bubble sort. Bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Oke, untuk bubble sort sendiri untuk mereview kembali. Oke, di sini sebentar, berarti kita indentasikan. Oke, berarti di sini oke. Ini sebagai untuk mereview saja. Lalu pada selection sort, oke. Untuk insertion sort, kemudian di sini ada tambahan sedikit. Oke. Berarti di sini oke. Nah, ini merupakan kode program dari ketiga algoritma yang telah kita implementasikan sebelumnya, bubble sort, kemudian selection sort, dan insertion sort. Nah, dari ketiga algoritma ini kita akan mencoba membandingkan apa saja aspek-aspek yang membuat bubble sort, selection sort, dan insertion sort menjadi mempunyai ciri khas begitu ya. Oke, di sini mungkin kita buatkan lagi satu tabel, insert tabel. Dan mungkin kita beri nama kolomnya aspek pembanding atau aspek saja. Kemudian di sini bubble, di sini selection sort, dan di sini adalah insert
selection sort. Nah, aspek pembanding yang pertama dari ketiga algoritma ini, yang pertama adalah mulai outer loop. Maksudnya outer loop itu dari ketiga algoritma ini dimulai pada indeks keberapa. Nah, untuk bubble sort, outer loop dimulai dari indeks i sama dengan 0. Begitu juga dengan selection sort, i dimulai sama dengan 0. Namun untuk insertion sort, outer loop indeks i dimulai dari i sama dengan 1. Oke. Kemudian aspek selanjutnya mulai inner loop. Berarti di sini kita menggunakan indeks J, begitu ya. Nah, di sini untuk outer loop pada bubble sort dimulai dari i sama dengan 0. Begitu juga selection sort, i sama dengan 0. Lalu insertion sort dimulai i sama dengan 1. Kemudian untuk inner loop sendiri pada bubble sort dimulai pada indeks J sama dengan 0, sedangkan pada selection sort dimulai saat J sama dengan i tambah 1. Lalu pada insertion sort dimulai saat J sama dengan i dikurang 1. Di sini J sama dengan 0. Lalu pada selection sort J sama dengan i tambah 1. Nah, kemudian pada insertion sort J sama dengan i dikurang 1. Nah, aspek selanjutnya yaitu konsep sorting. Konsep sorting atau konsep bagaimana konsep utama dari atau cara berpikir dari ketiga algoritma ini bekerja. Pada bubble sort, konsep sorting bubble sort adalah dengan menukar elemen bersebelahan. Lalu konsep sorting pada selection sort adalah mencari nilai atau mencari nilai minimum atau mungkin kita lebih enaknya pilih nilai minimum. Sedangkan pada insertion sort konsep sortingnya yaitu sisipkan ke posisi yang seharusnya atau ke posisi yang benar. Lalu aspek pembeda selanjutnya adalah cara kerja. Untuk bubble sort, cara kerja algoritmanya sesuai dengan konsep sorting dari bubble sort adalah dengan membandingkan dan tukar terus
menerus. Jadi setiap looping dia akan membandingkan dengan elemen di sebelahnya. Jika posisinya tidak tepat atau urutannya tidak tepat, maka kedua elemen ini akan ditukar posisinya. Nah, sedangkan pada selection sort, cari nilai minimum lalu tukar sekali. Nah, pada selection sort dia akan mencari nilai minimum pada setiap iterasi. Saat nilai minimum telah ditentukan, tukar nilai minimum tersebut ke posisi yang benar. Sedangkan pada insertion sort, cara kerjanya adalah dengan menggeser lalu sisipkan. Jadi pada insertion sort, bagian sebelah kiri dianggap telah berurut atau telah terurut begitu. Nah, bagian sebelah kanan adalah bagian yang belum terurut, sehingga saat bagian sebelah kanan dibandingkan dengan bagian sebelah kiri, jika kondisinya memenuhi, maka bagian dari sebelah kanan akan menggeser posisi dan kita sisipkan pada posisi di sebelah kiri di tempat yang seharusnya atau di tempat yang benar. Kemudian dari sudut pandang bagian kiri array. Nah, pada bubble sort, bagian kiri array belum tentu rapi. Jadi setiap iterasi dari bubble sort, maka bagian kiri dari array tersebut kondisinya masih belum tentu rapi, sehingga berdasarkan konsep sortingnya dan cara kerjanya, maka dia akan membandingkan dan terus menukar posisinya sampai tidak ada lagi array yang posisinya salah. Kemudian untuk selection sort, bagian kiri array-nya telah memenuhi atau sudah pada kondisi rapi. Karena tadi konsepnya adalah mencari nilai minimum dari setiap iterasi. Kemudian saat nilai minimum telah ditentukan atau telah didapatkan, maka tukar nilai minimum tersebut ke posisi yang seharusnya. Kemudian juga pada insertion sort, bagian kiri array juga sudah pada kondisi rapi. Karena dia bagian kiri array dianggap atau diasumsikan begitu sudah pada kondisi rapi, sehingga jika bagian kanan dari array insertion sort saat dibandingkan dengan bagian kiri memenuhi kondisi untuk tukar posisi atau nilai dari array bagian kanan insertion sort lebih besar daripada bagian kiri, maka atau lebih kecil, maka dia akan menggeser, kemudian
menyisipkan pada posisi yang benar. Jadi bagian kanan array dari insertion sort dia akan dibandingkan dengan setiap elemen pada bagian kiri, sehingga tentu saja bagian kiri dari array pada algoritma insertion sort pasti sudah pada kondisi yang rapi. Kemudian aspek selanjutnya perbandingan data. Perbandingan data atau data yang akan dibandingkan saat setiap iterasi pada bubble sort. Data yang dibandingkan adalah tetangga atau I dengan karena pada iterasi perbandingan adalah di inner loop, sehingga tetangganya yakni J dengan J tambah 1. Maksudnya adalah yang dibandingkan adalah elemen pada indeks J dan J tambah 1. Mungkin ini lebih enaknya kita ginikan saja. Oke. Jadi posisi array dari indeks J dan J tambah 1 yang akan dibandingkan pada algoritma bubble sort. Kemudian untuk algoritma selection sort, data yang dibandingkan adalah semua sisa data. Karena tadi konsep dari selection sort adalah mencari nilai minimum. Nah, saat nilai minimum sudah menepati posisinya, maka ya bagian kiri dari array tidak lagi diikutkan dalam proses perbandingan data, sehingga data yang dibandingkan hanya sisa atau data-data yang belum terurut. Dan juga ini juga membuktikan atau memberikan gambaran bahwa kondisi array sebelah kiri dari selection sort juga pada kondisi yang sudah rapi. Jadi yang dibandingkan adalah bagian array sebelah kanan saja yang belum terurut datanya. Sedangkan pada insertion sort ini perbandingan datanya adalah membandingkan dengan bagian kiri array. Dari konsep insertion sendiri, insertion sort dia akan menyisipkan ke posisi yang seharusnya, dan dengan asumsi bahwa bagian kiri dari array insertion sort diasumsikan telah terurut, sehingga bagian kanan akan dibandingkan, atau bagian kanan yang belum terurut maka akan dibandingkan dengan elemen bagian kiri yang diasumsikan telah terurut. Jadi satu elemen di bagian kanan pada algoritma insertion sort akan dibandingkan dengan semua elemen yang ada pada array bagian kiri dari insertion sort. Maka dari itu, di sini juga kita akan mendapatkan gambaran bahwa kondisi bagian kiri dari insertion sort sudah pada kondisi yang telah rapi. Jadi setiap satu elemen bagian kanan array insertion sort akan dibandingkan dengan semua elemen di bagian kiri
insertion sort. Nah, aspek pembanding lainnya adalah jumlah swap atau jumlah tukar posisi. Nah, pada bubble sort dia akan sangat banyak melakukan proses tukar posisi atau swap, karena dia akan membandingkan data terus-menerus, mulai dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Apakah data tersebut sudah rapi atau belum, sehingga jumlah swap atau tukar posisi dari bubble sort ini sangat banyak, tergantung dari jumlah atau banyak dari elemen array. Kemudian pada selection sort, jumlah swapnya cenderung sedikit atau bisa dikatakan sedikit dibandingkan dengan bubble sort, yakni 1 kali penukaran setiap iterasi, karena dia akan mencari nilai minimum pada setiap iterasi, dan nilai minimum ini akan dibandingkan dengan data yang tersisa. Jadi setiap iterasi akan mendapatkan satu nilai minimum, dan nilai minimum ini yang akan diproses tukar posisi atau di swap begitu. Lalu pada insertion sort, jumlah swap atau penukaran posisi di sini tergantung kondisi. Kenapa tergantung kondisi? Karena pada insertion sort, jika kita memiliki array yang sudah hampir terurut, maka jumlah swap akan menjadi sedikit, karena seperti yang kita jelaskan tadi bahwa algoritma insertion sort akan membagi data menjadi dua bagian array kiri dan array kanan. Nah, bagian array kiri dianggap sudah terurut. Apabila data kita yang kita miliki merupakan data yang hampir terurut begitu, maka proses dari jumlah swap atau penukaran posisi tentu saja akan menjadi sedikit. Beda halnya jika array yang kita miliki betul-betul tidak terurut, maka dengan menggunakan insertion sort, hal tersebut akan membuat proses jumlah swap atau penukaran posisi menjadi banyak begitu, karena setiap elemen dari bagian kanan array dia akan dibandingkan dengan semua elemen yang ada di bagian kiri. Jika kondisinya memenuhi, maka dia akan menggeser array di bagian kiri dan disisipkan pada posisi yang benar. Lalu untuk kecocokan, nah pada bubble sort cocok digunakan pada data yang kecil, karena tadi cara kerjanya adalah menukar dan membandingkan dan menukar semua elemen bersebelahan secara terus-menerus. Maka untuk data yang cenderung kecil
maka bubble sort lebih cocok digunakan. Sedangkan pada selection sort juga data yang kecil, karena dia akan melakukan iterasi. Setiap iterasinya terdapat proses pemilihan nilai minimum. Lalu nilai minimum ini akan dibandingkan. Jika kondisinya memenuhi, maka nilai minimum ini akan ditukar posisinya. Nah, pada insertion sort akan cocok digunakan untuk data yang hampir terurut, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kenapa? Untuk data yang hampir terurut, insertion sort lebih cocok digunakan. Baik, itu saja kira-kira penjelasan dari perbandingan ketiga algoritma yang sudah kita implementasikan sebelumnya, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Semoga dapat memahamkan apa saja aspek-aspek perbedaan dari ketiga algoritma ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.